Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini saya akan kembali membuat video learning journal pada mata kuliah Teknik Produksi Film di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini dari mahasiswa sendiri itu sudah melakukan presentasi kelompok, dan di pertemuan ketiga presentasi kelompok itu dibawakan dalam bentuk judul film sebagai media komunikasi massa dan realitas sosial. Dan dari kelompok satu itu ada 4 orang, dari Jahrani, Ade, Dewi, dan Habibul Wafa. Nah, dalam presentasi kelompok satu itu membahas film sebagai media komunikasi massa dan realitas sosial. Nah, itu apa sih? Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Di sini, film merupakan media audiovisual yang menggabungkan gambar, gerak, suara untuk menyampaikan cerita atau informasi. Film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga sebagai alat komunikasi yang powerful dalam menyampaikan pesan kepada halayak umum atau halayak luas. Jadi bisa kita simpulkan bahwa film itu adalah satu media yang dimana di dalamnya itu menggabungkan antara gambar serta gambar bergerak ya, dan suara untuk menyampaikan inti cerita atau menyampaikan cerita atau informasi pada halayak umum, pada masyarakat luas gitu ya. Nah, lalu film sebagai media komunikasi massa itu apa sih artinya? Nah, film sebagai media komunikasi massa yang efektif. Ya, jadi film sangat efektif banget untuk penyampaian media komunikasi massa. Film termasuk dalam kategori media komunikasi massa karena kemampuannya menjangkau audiens yang luas. Nah, jadi film itu jangkauannya luas, audiensnya itu sangat banyak gitu kan, menyeluruh gitu. Nah, melalui film, pesan dapat disampaikan secara efektif dan menggabungkan elemen visual dan audio, menciptakan pengalaman mendalam bagi penonton. Film sebagai realitas dan imajinasi. Film seringkali menceritakan realitas sosial di masyarakat di mana ia dibuat. Ia dapat menggambarkan isu-isu sosial, politik, dan budaya. Nah, yang relevan sehingga memberikan wawasan tentang kondisi masyarakat tertentu. Film juga menciptakan ruang untuk imajinasi, memungkinkan penonton untuk mengalami dunia yang berbeda dan melampaui batas realitas sehari-hari. Jadi, berbagai film di situ diceritakan sebagai realitas sosial, menggambarkan isu-isu sosial, politik, budaya yang relevan dengan masyarakat yang ada itu untuk memberikan wawasan, gitu kan. Nah, jenis-jenis film berdasarkan format. Ada beberapa di sini, ada film 2 dimensi, ada film 3 dimensi, ada film IMAX, ada film animasi, ada film stop motion CGI. Lalu jenis berdasarkan teknik produksi film. Ada film live action, film animasi, film hybrid, film eksperimental. Nah, kita bahas satu-satu ya. Maka di sini ada film 2 dimensi, ada film 3 dimensi, film IMAX, film stop motion CGI, film animasi. Mungkin teman-teman sudah tahu film animasi seperti kartun ya, kayak gitu-gitu. Terus film stop motion CGI. Nah, teknologi film stop motion, film hybrid live action gitu kan, kayak gitu-gitu. Berdasarkan tekniknya gitu. Nah, sejarah awal perkembangan film di dunia dan di Indonesia. Sejarah perkembangan film dunia dimulai dengan sejumlah inovasi teknologi optik dan fotografi yang memungkinkan manusia menangkap dan memproyeksikan gambar bergerak. Penemuan prafilm itu di zaman Zoetrope dan Praxinoscope, penemuan fotografi dan kineskop, penemuan sinematografi oleh Lumiere bersaudara pada tahun 1865, film naratif dan inovasi teknik The Great Train Robbery, perkembangan film berwarna dan film suara, Hollywood dan industri film. Sejarah perkembangan film di Indonesia. Nah, ini sangat menarik. Ternyata di Indonesia dimulai pada era kolonial Belanda, dipengaruhi oleh perkembangan film di Eropa dan Amerika. Nah, berikut perjalanan awal film pertama di Indonesia. Penayangan film pertama di Hindia Belanda, karena Indonesia dulu namanya masih Hindia Belanda, pada tahun 1900-an. Film pertama yang diproduksi di Indonesia yaitu film Lutung Kasarung pada tahun 1926. Film suara pertama di Indonesia, film Karnadi Anemer Bangkong pada tahun 1931. Film Pribumi dan Kesuksesan Terang Bulan 1937, Pendudukan Jepang dan Propaganda 1942 sampai 1945, lahirnya film nasional pasca kemerdekaan gitu ya. Nah, itu beberapa film yang lahir atau pertama perjalanan awal film di Indonesia. Itu sangat banyak sekali
dan sangat sangat kompleks dalam sejarah-sejarahnya ya. Maka film di Indonesia itu perkembangannya sangat pesat sekali sampai sekarang. Ya kita lihat beberapa film sudah memiliki kemajuan industri film di Indonesia. Tapi hari ini kita melihat bahwa situasi film masih sangat belum bisa bersaing dengan kompetitor di luar negeri gitu ya. Masih banyak film-film kita yang hanya di kita aja gitu yang tahu, belum bisa sampai ke luar negeri. Nah, maka perlunya support dari pemerintah, dari industri film tersebut gitu, untuk bagaimana industri perfilman di Indonesia ini bisa maju ke depan gitu ya. Karena kita ini sangat bisa bersaing gitu ya dengan industri film di luaran sana gitu. Film-film kita banyak kok yang bagus, film-film kita banyak kok yang laku gitu kan. Contoh kemarin ada film Agak Lain ya, itu juga bisa dijadikan sebagai film acuan kita bagaimana film komedi yang dibungkus dengan pesan-pesan moral gitu di dalamnya, dan itu sangat menarik gitu ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari pemaparan kelompok 1. Nah, dalam video ini saya memaparkan tadi ya dari pemaparan kelompok 1, di situ dijelaskan mengenai film sebagai media komunikasi massa dan realitas sosial. Nah, mungkin hanya itu learning journal yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.